Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting, 2 rumah toko di kota Jayapura terbakar, 3 karyawan tewas. Penginapan atlet di Merauke dibobol maling, ponsel dan uang tunai hilang. Penjual daging sapi di Merauke kebanjiran order. Dua rumah toko atau ruko di Jalan Baru Melati, AB Pura, Kota Jayapura, Rabu kemarin terbakar. 3 penghuni ruko di lantai 3 yang dijadikan mes karyawan ditemukan tewas terbakar akibat terjebak kepungan api. 3 mobil pemadam kebakaran dibantu water cannon Polda Papua berusaha memadamkan api. Namun kobaran api yang besar menyulitkan petugas. Selama 4 jam berjibaku, api akhirnya bisa dipadamkan. Ketiga korban yang tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Terdapat beberapa ruko yang terbakar, dari jam 2 tadi sudah terbakar. Kami sudah melakukan penanganan kebakaran dengan menelan korban. 1 ibu dan 2 orang anak sudah kami evakuasi. Namun setelah kami melakukan pembahasan dan sebagainya, kembali terjadi kebakaran lebih hebat lagi. Rupanya di sini ada di daerah gudang itu ada bahan-bahan yang mudah terbakar ditambah dengan suplai untuk udara seperti begitu, sehingga memudahkan untuk terjadinya asap kembali dan pemicu api kembali. Pemadaman pembasahan di pagi kebakaran pertama jam berapa itu? Itu kurang lebih jam 1:30. Bukan pembasahan. Pembasahan iya, kebakaran itu sampai dengan selesai tadi kami sudah kurang lebih jam 7:30 tadi. Sudah selesai, kami sudah pulang, pasukan kami sudah tarik kembali, namun kembali lagi kejadian. Kembali lagi kejadian jam berapa, Bu? Kira-kira? Kurang lebih setengah jam setelah kami keluar. Iya, itu rupanya karena tadi pada saat mungkin pemasangan polis lain, kemudian ada pintu dalam posisi tertutup, maka udara panas dari luar itu mengharapkan untuk dapat bisa untuk keluar seperti itu. Oke, terima kasih. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran ruko berlantai 3 tersebut masih diselidiki polisi, namun diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Ruko diketahui baru beroperasi selama setahun dan menjual barang pecah belah dan roti. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Jumlah atlet yang terpapar COVID-19 di PON Papua terus bertambah. Rabu kemarin seorang atlet bola kaki putri dan seorang wartawan televisi nasional positif COVID-19. Atlet sepak bola asal Bangka Belitung tersebut dinyatakan positif berdasarkan hasil tes PCR yang dilakukan petugas ketika yang bersangkutan hendak pulang ke daerahnya. Kedua orang tersebut langsung menjalani karantina selama 5 hari sesuai aturan yang berlaku. Ya dok, ini ada tambahan lagi berapa dok hari ini untuk klaster Papua? Tambah 2 ini, dari mana aja dok itu? 1 atlet sepak bola putri dari Bangka Belitung dengan 1 wartawan. 1 wartawan. Wartawan dari mana dok? Dari TPRI. TPRI. Dok, untuk sementara ini mereka dipusatkan di mana untuk? Yang positif kita evakuasi ke AKT, tempat isolasi. Total keseluruhan berapa dok? Ya. Totalnya? Kemarin kan 27, tambah ini kan berarti 29. 29. Yang sembuh belum ada lagi dok? Yang sembuh kan sudah 5 kemarin, 4 sebelumnya, kemudian 5 lagi kemarin, jadi 9. Kemudian hari ini kita ambil lagi yang 9 di yang sementara isolasi di Akad untuk kita cek ulang. Ya. Gitu. Dan besok hasil sudah keluar ada yang sembuh lagi kan. Saat ini jumlah orang yang terpapar COVID-19 di klaster PON berjumlah 92 orang, 54 diantaranya sudah sembuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kawanan pencuri Rabu malam membobol penginapan kontingen Nusa Tenggara Barat. 3 telepon genggam dan dompet yang berisi uang tunai Rp700.000 raib.
Para penghuni sama sekali tidak menduga penginapan mereka di Jalan Radio Merauke, Papua bisa dibobol maling karena para penghuni menganggap keamanan sudah terjamin. Pelaku masuk dengan cara mencungkil jendela lalu dengan leluasa beraksi. Apanya aja Pak yang hilang Pak? HP-nya dua? Semua, HP semua, dompet, Dompetnya, ATM, sama uang? Identitas, uang cash, nggak tahu berapa, kurang 1 juta lah. Oh, 1 juta Pak ya. Tas ransel, barang-barang penting di situ. Sekitar jam 3 Pak ya? Jam 3. Memang beliaunya nggak merasa sama sekali, nggak kebangun Pak? Nggak terasa, tapi setelah dia mungkin ada lihat gerakan-gerakan, dia lihat punggung aja mau pantat keluar dari jendela itu. Berapa orang Pak? Melakukan pengejaran. Tadi malam sekitar jam 3 subuh lewat ada kejadian di penginapan Anggrek di Jalan Luari. Dicurigai ada pencurian di sana. Mereka masuk menurut keterangan dari para atlet atau penghuni di sana bahwa mereka masuk melalui jendela. Dan anggota ketika kita mendapat laporan, anggota langsung ke TKP untuk mengecek taruna tersebut. Apa saja yang hilang Pak? Yang dicurigai hilang itu HP 3 unit, terus dompet dengan uang diperkirakan sekitar 1 juta lebih. Nah ini mereka dari kontingen mana Pak? Ini dari NTB. Salah satu anggota kontingen sempat mendengar suara gaduh mencurigakan, namun tidak menduga kawanan pencuri sedang beraksi. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini dan mencari para pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Keamanan di venue gulat di Gor Hiatsai Merauke semakin ditingkatkan dengan penambahan puluhan petugas keamanan akibat kericuhan yang terjadi Selasa lalu. Setidaknya ada 90 petugas keamanan disiagakan. Mereka ditempatkan di sejumlah titik untuk mencegah agar kericuhan tidak terulang. Selain penambahan personil, sistem pengamanan juga ditingkatkan dengan penambahan titik pengamanan dari 3 menjadi 5 titik, termasuk di dalam arena. 98 personil. Itu gabungan TNI ya, Komandan? Gabungan TNI Polri. Jadi sekarang totalnya berapa semua pengamanan di sini, Pak? Totalnya di sini kurang lebih sekitar 100 lebih ya, Pak ya? 100 lebih lah. 100 lebih ya. Pak, ini sekarang fokus pengamanannya seperti apa ini Pak untuk antisipasi kericuan lagi ini, Pak? Untuk mengantisipasi kericuan ini, saya bangun 3 ring. Ring 1 itu di dalam arena, ring 2 di pintu luar dan pintu masuk ke gor, sedangkan ring 3 di pintu masuk ke dalam arena areal gor. Selasa lalu, kericuhan yang mencoreng sportivitas olahraga terjadi di venue gulat. Sekelompok orang melakukan protes yang berujung tindakan anarkis dengan merusak fasilitas venue. Protes dilancarkan salah satu kontingen yang tidak puas dengan keputusan juri karena dianggap tidak adil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Atlet terjun payung Papua berhasil meraih emas di nomor kerjasama udara dan ini merupakan emas pertama di PON ke-20 yang berhasil diraih 5 penerjun payung. Atlet terjun payung Papua mengumpulkan poin 98 dari nomor kerjasama tim di udara yang dilombakan Selasa lalu di venue terbang layang Mimika. Kelima atlet tersebut adalah Boni Berdian, Cecep Kurnia, Sunarto, Rizhan, dan Sukisno. Kelima atlet terjun payung itu mengatakan tantangan berat yang mereka hadapi selama PON Papua adalah cuaca yang tidak menentu. Cabang kerjasama di udara sudah diberikan kesempatan dan diberikan hasil yang terbaik dalam pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini, dengan kami bisa memberikan hasil medali emas kepada Papua, suatu kebanggaan bagi kami semua.
dan ini tentu akan menjadi sejarah juga bagi kami dan juga sejarah bagi Papua yang sudah luar biasa dalam penyelenggaraan PON yang ke-20 ini. Yang lagi bicara Ikut PON sudah 3 kali, ini sudah emas kedua bagi kami. Orang bisa, Papua juara! Sementara medali perak di cabang olahraga ini diraih atlet Papua Barat dan disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan medali perunggu. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim sepak bola putra Papua dipastikan melaju ke babak final setelah berhasil membantai Kalimantan Timur dengan skor telak 5-1 di laga semifinal yang berlangsung Selasa kemarin di Stadion Mandala Jayapura, Papua. Kedua tim di babak pertama bermain saling menyerang. Kalimantan Timur unggul lebih dahulu melalui gol bunuh diri yang dilakukan pemain belakang Papua Ari Wakum yang gagal menghalau tendangan bebas Agus Santoso. Tertinggal 1 gol, tuan rumah terus menekan pertahanan lawan. Di menit 37, wasit menghadiahkan penalti akibat pelanggaran terhadap pemain depan Papua Arodi Uopdana di kotak penalti. Skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, tuan rumah terus menggempur pertahanan lawan. Wasit kembali memberikan hadiah penalti bagi tuan rumah setelah Samuel Balinsa dijatuhkan di kotak penalti dan skor berubah menjadi 2-1. Pesta gol pun berlanjut. 6 menit kemudian, tuan rumah memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Arodi Uopdana menjebol gawang Kalimantan Timur dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang. Di menit ke-76, Kapten Ricky Ricardo Cawor mencetak gol kedua dan menambah skor menjadi 4-2. Dan pesta gol akhirnya ditutup Samuel Balinsa yang berhasil menjebloskan bola ke gawang Kalimantan Timur di menit ke-87 dan memastikan tuan rumah menang dengan skor meyakinkan 5-1. Nah, ini akan kita perbaiki lagi di game terakhir itu. Mudah-mudahan anak-anak bisa melihat hasil dari tadi kita bermain ini. Ya saya kira Aceh defense-nya mungkin dia lebih kuat daripada sepak bola Indonesia tuh identik dengan bermain defense itu. Kalau dia keluar ke tempat lain pasti dia otomatis dia defense itu. Tapi cobalah kita pelatih-pelatih muda ini kita lakukan di tempat mana saja kita harus bermain penyerang itu. Jangan sampai kita karena lawan tuan rumah kita defense itu. Untuk apa kita defense itu? Ya sepak bola sudah berkembang, itu sepak bola yang zaman batu punya harus kita tinggalkan. Papua dipastikan akan menghadapi Aceh di laga final yang akan digelar hari ini di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Laga ini merupakan partai ulang karena kedua kesebelasan pernah bertemu di babak 6 besar dengan kemenangan Papua dengan skor tipis 1-0. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pelari jarak jauh asal Jawa Barat Agus Prayogo menepati janjinya dengan menyabet 3 medali emas pada PON 20 Papua tahun 2021 ini. Ketiga medali emas tersebut dari nomor lari jarak jauh 5.000 meter, lari maraton, dan lari 10.000 meter. Dengan perolehan medali emas, Agus sekaligus mencetak hat-trick emas di ajang PON sejak PON tahun 2012 hingga PON ke-20 Papua. Kendati demikian, Agus masih belum puas dengan raihan 3 medali emas karena ia belum bisa memecahkan rekor di nomor 10.000 meter atas namanya sendiri. Di nomor 10.000 meter yang digelar Selasa lalu di Mimika Sport Complex, Agus tidak terbendung kendati harus bersaing ketat. Ia mencapai finish dengan catatan waktu 31 menit 6 detik, disusul Noveldi Petingko asal Sulteng, dan di urutan ketiga Irmansyah dari Kalimantan Barat. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Selama PON Papua berlangsung, kebutuhan daging untuk para atlet, pelatih hingga ofisial diperkirakan mencapai 2 ton per hari. Tidak heran penjual daging sapi di Pasar Wamanggu belakangan kebanjiran order. Bila sebelumnya mereka harus memutar otak mencari pembeli, kini kewalahan melayani pembeli. Mereka bersyukur karena PON memberikan rezeki yang melimpah. Pelaksanaan PON ini di Bapak pesanan sampai berapa banyak itu? Kalau saya di pesannya 1 ton, cuma ini pengambilannya 500. 500 ya? Iya. Kalau 1 kilonya itu dibeli dengan harga berapa? 130 per kilo. 130 per kilo ya? Iya. Tapi sudah terbayar semua Pak ya? Sudah. Sudah ya? Iya. Pak Alan, untuk selama kebutuhan daging selama PON ini sampai berapa yang keluar atau yang dibutuhkan oleh Musani? Ya sekitar 1 ton lebih lah Pak, 1 ton 700-an kilo ya? Iya. Itu yang ambil mereka yang pengusaha catering ya? Iya, catering sendiri yang datang sendiri ambil, karena kalau kita mau melayani mereka juga jangan sampai orang tidak senang dengan dagingnya. Jadi kita biar mereka datang sendiri lah di dalam pasar. Per kilonya berapa rupiah Pak per kilonya? Kita kan jualkan 120 ya? Iya. Memang harganya juga daging juga agak, harga sapi juga memang agak melonjak tinggi. Memang keadaannya yang begini sudah. Seperti yang dikatakan banyak pihak, PON ke-20 bukan hanya sekedar ajang meraih prestasi di bidang olahraga, namun juga menggerakkan roda perekonomian di Papua, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah pusat menghabiskan dana APBN sekitar 10 triliun rupiah untuk menyelenggarakan PON ke-20 Papua. Dana sebesar itu untuk membangun sejumlah fasilitas olahraga berstandar internasional, termasuk peralatan olahraga di 4 daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggara. Khusus di Merauke, Pemda setempat berharap seluruh sarana dan peralatan tersebut dihibahkan ke Pemda karena bisa dimanfaatkan untuk pembinaan dan pencarian bibit-bibit baru atlet Papua. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Merauke, Majinur. Ia mengatakan bila peralatan dan sarana dihibahkan ke Pemda Merauke akan sangat berguna untuk meningkatkan prestasi atlet. Dan suatu saat, fasilitas ini juga bisa digunakan untuk menggelar sejumlah event nasional. Peralatan yang melekat di venue itu harusnya sepatutnya dihibahkan. Itu yang sedang ke Merauke. Karena tidak mungkin kita lepas gawang di Katapal. Tidak mungkin kita tarik lagi jaring kan. Ya, terus kemudian tidak mungkin kita cabut rumput sintetis ya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin kemarin sudah saya siapkan surat ke Gubernur untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana ke depannya perkembangan olahraga di Provinsi Papua, khususnya di Merauke. Nah, mungkin ada support yang harus diberikan kepada masyarakat Merauke dalam rangka meningkatkan minat generasi muda untuk berkembang di bidang-bidang olahraga yang saat ini khusus di klaster Merauke. Merauke adalah salah satu tuan rumah PON dan memiliki sejumlah fasilitas dan peralatan berstandar baik, diantaranya Stadion Katalpal, Gulat, Anggar, Wusu, dan Futsal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Ketua KONI Pusat Maijen Purnawirawan Suwarno meminta pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina, menyiapkan atlet berprestasi untuk ajang Olimpiade 2024. Hal ini disampaikan Suwarno saat membuka musyawarah Pertina yang diikuti 34 provinsi di Aula Tony Rompis, Makodam, 17 Cendrawasih. Tema Mukernas adalah latihan keras untuk meraih prestasi di Olimpiade 2024. Ia berharap Pertina dapat menyiapkan atlet berprestasi yang bisa berlaga di ajang Olimpiade 2024. Menurut Suwarno, para atlet yang bertanding di PON tidak akan istirahat terlalu lama karena harus siap lolos kualifikasi. Ini kepengurusan ini ada Mukernas yang pertama. Sehingga saya ingin menyampaikan landasan-landasan terkait dengan pembinaan.
Makanya saya sampaikan koridor-koridor pembinaan seperti apa, dimulai dari kebijakan, organisasi, penyiapan prasarana, pembinaan atlet, kompetisi, pembinaan pelaku olahraga, anggaran, dan dukungan sport science. Ini merupakan sesuatu adalah dasar-dasar pembinaan bagi prestasi olahraga, ya olahraga prestasi. Yang berikutnya juga kita mengingatkan bahwa PON ini adalah merupakan multi-event tingkat nasional yang tertinggi. Harapannya adalah hasil apa yang ada di PON ini nanti akan digunakan untuk menyiapkan ke multi-event internasional. Kita tahu depan ini kita ada SEA Games, ada Asian Games, dan temanya juga ingin menuju ke Olimpik yang waktunya relatif dekat. Jadi harus dibahas di dalam Mukernas ini agar apa yang dicanangkan dalam rangka meningkatkan marwah tinju dan sekaligus menuju Olimpik bisa diwujudkan. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah dan harus perlu kebersamaan dan penanganan yang terkonsep dengan baik. Suwarno mengatakan Olimpiade adalah target puncak bagi setiap atlet. Oleh karena itu, ia akan menekankan pada pembinaan sehingga atlet Indonesia bisa menoreh prestasi membanggakan di Olimpiade 2024 yang akan berlangsung di Perancis. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.